Bismillah. Yes. Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para orang tua, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin, beserta jamaah sekalian, para bapak, saudara, para ibu, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga para bapak, para ibu, saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal dhulumati ilan nur. Dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Ahad 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, bertepatan dengan Ahad 13 Oktober 2024 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita, kerabat kita, jamaah kita, semoga diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kekuatan, kesabaran, kekuatan lahir dan batin dalam menjalani, melewati setiap ujian tersebut. Dan kita semua yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Ta'ala, semoga kita sekalian bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hasil daripada pengajian kita pagi ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأزواجه وذرياته ولبيته ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله نحوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita baca dulu Sayyidul Istighfar. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, sembari kita menunggu datangnya isyraq atau awal duha, juga kita niatkan i'tikaf di ini masjid karena Allah Ta'ala. Kita isi dengan hadir dalam kajian ta'lim atau kajian rutin kita setiap ahad, dan insyaallah bersama kami di pekan atau ahad kedua membahas kitab Minhajul Abidin dan masih membahas tentang 4 penyakit hati yang membahayakan. Pertama, angan-angan atau panjang angan-angan. Yang kedua, tergesa-gesa. 3, dengki. Dan sekarang yang keempat, takabur atau sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dunya. Wa ammal kibru. Dan yang keempat, adapun al-kibr. Kibr itu takabur. Kita secara bahasa mendengar kata kabaro, kabir, akbar, yang makna aslinya secara bahasa artinya besar. Maka takabur merasa dirinya besar. Padahal kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Fa innahu al-khoslatu al-muhlikatu ra'san. Fa innahu, maka sesungguhnya itu al-kibr atau kesombongan, al-khoslatu adalah perkara, perilaku, al-muhlikatu ra'san, yang membinasakan ra'san. Ra'san itu secara bahasa ra'sun apa? Kepala. Kalau kepala itu ujungnya yang memimpin segalanya. Rais artinya kepala juga. Raisul Jumhuriyah, kepala negara. Ra'san artinya sekaligus. Jadi penyakit hati yang sangat membahayakan yang keempat ini, yang justru malah menghancurkan sekaligus, adalah al-kibru atau takabur, sombongan. Amma tasma'a qaulahu ta'ala. Kata Imam Ghazali,
beliau menyindir, ama apakah tasma'a qaulahu, apakah kamu mendengar qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini ayat untuk menyindir, mencibir ketakaburannya iblis. Di mana iblis diminta oleh Allah Ta'ala di ayat 3-4 itu apa bunyinya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ingatlah, qulna kata Allah, kami pernah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaika, kepada malaika. Ini Pak, kalau kita nggak ngerti tafsirnya, kita akan terbawa oleh logika orang yang seakan-akan benar tetapi keliru. Mana yang dimaksud? Orang yang hanya mengandalkan terjemahan semata. Wa idh qulna, dan ketika kami berfirman, yakni Allah, ingatlah ketika kami berfirman lil malaika, kepada malaika, untuk apa? Usjudu, sujudlah kamu sekalian, li adama, kepada Adam. Yang disuruh bersujud di ayat ini siapa? Malaika. Sujud bimakna tahiyyah, penghormatan, bukan sujud dalam arti menyembah. Sujudlah kamu sekalian. Yang disuruh siapa? Di ayat ini. Yang disuruh siapa? Malaikat. Kalau mengandalkan terjemahan saja. Yang diperintahkan di sini malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, lantas semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Loh, kok iblis disalahin ya? Iblis kan nggak disebut di sini. Yang disebut, yang disuruh cuma malaikat. Sekali lagi, kalau kita awam, kita akan terbawa kepada pemahaman yang keliru. Oh iya ya, iblis kenapa disalahin? Dalam tafsiran para ulama, dulu pimpinan malaikat namanya Azazil. Azazil. Namun karena jumawanya ini Azazil, termasuk Azazil ini dalam golongan malaikat kala itu, termasuk dalam golongan yang diperintah untuk bersujud dalam arti menghormat kepada Adam. Ini Azazil yang termasuk bagian dari malaikat enggan. Ya, enggan, sehingga inilah kemudian yang keluar dari kelompoknya malaikat adalah menjadi iblis. Aba wastakbara, aba enggan, ini iblis yang dulunya adalah Azazil. Wastakbara, enggan, tidak mau menuruti perintah Allah. Wastakbara, dan merasa besar. Apa merasa besar? Merasa besar, merasa hebat, besarlah pokoknya. Besar ini ya merasa kuantitasnya lebih banyak, merasa kualitasnya lebih bagus. Wa kana minal kafirin, dan adalah ini siapa? Iblis termasuk kelompok yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat 12 surah Al-A'raf, ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka, ma apa sih? Mana'aka, yang mencegahmu wahai iblis, alla tasjuda, untuk bersujud, agar tidak mau bersujud kepada Adam. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Ana, aku, kata siapa? Iblis yang dulunya Azazil.
Khairun itu lebih baik minhu daripada Adam menurut iblis. Ana khairum minhu. Ini bibit-bibit daripada munculnya ketakabburan. Ana khairum minhu. Aku, kata iblis, lebih baik daripada dia, daripada Adam. Dirinci lagi, khalaqtani, Tuhan, engkau ciptakan aku minar dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan dia, engkau ciptakan Adam mintin dari tanah. Padahal kalau boleh kita aduk tanah dengan api, tuh yang menang mana kira-kira? Bisa padam? Kemungkinan besar adalah api. Tapi inilah iblis. Ingat, iblis tidak pernah mengajarkan hal yang benar, tapi iblis mengajarkan merasa paling benar. Nah, kata Imam Ghazali, tidakkah kamu mendengar salah satu firman Allah Ta'ala, petikan ayat 34 surah Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, iblis itu enggan, wastakbara, merasa besar, takabur. Wa kana minal kafirin, dan adalah itu iblis termasuk kelompok yang ingkar. Ya, kafaro itu secara bahasa tutup. Penutup buku, penutup yang kita susun namanya cover. Ya. Cover. Jadi bahasa Inggris ada kedekatan dengan bahasa Arab juga. Kafaro, penutup. Kafir, orang yang menutup. Ya, berarti hatinya tertutup dari keimanan. Walaisat hadhil khaslatu bimanzilati sairil khisali. Kata Imam Ghazali, perilaku kesombongan ini, ya, walaisat hadhil khaslatu bimanzilati sairil khisal. Perilaku kesombongan ini tidak sederajat dengan perilaku buruk lainnya. Kita sudah bahas tergesa-gesa, panjang angan-angan, dengki. Ini buruk. Sombong juga buruk. Tapi sombong ini tidak setara, tidak selevel dengan keburukan yang tiga ini. Bahkan ini kesombongan sangat lebih buruk dari hasad. Dari panjang angan-angan. Dari, apa satu lagi? Tergesa-gesa. Ya. Allati taqdahu fi amalin wa tadurru bi far'in. Wa innama tadurru bil asli wa taqdahu bid dini wal i'tiqad. Karena ini takabur, kata Imam Ghazali, bisa mencemarkan pada amal ibadah. Cemar itu yang tadinya jernih menjadi kotor. Ibadah menjadi tercemar gara-gara takabur. Merasa dirinya hebat dalam ibadah. Merasa dirinya lebih bagus dalam beramal. Sehingga itu amal yang tadi motif niatnya tulus murni karena Allah menjadi kotor, tercemar karena ada takabur. Karena takabur juga sering berkelindan, sering bersamaan, sering satu paket dengan ria. Ria itu ingin dilihat, ria'an nas, dilihat oleh manusia, mengharapkan pujian dari orang lain, dan supaya dipuji serta dirinya merasa lebih hebat, lebih besar dari orang lain. Maka dari itu, kata Imam Ghazali, wa innama tadurru bil asli wa taqtahu fid din wal i'tiqad. Sombong itu, Pak, hanya membahayakan kepada pokok al-aslu, yakni keimanan. Ya, karena hati-hati kalau seorang sombong itu dia bisa lupa diri. Contoh di antara buktinya adalah Fir'aun dalam surah An-Nazi'at, ada
ucapan dia yang jumawa, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi. Apa coba di antara yang dia sombongkan? Ini Firaun Ramses II. Dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, dia punya tenaga yang hebat, dan dia tidak pernah sakit. Maka beruntung, Mbak, bersyukur. Kalau dikasih sakit ya mudah-mudahan yang penting sembuh, yang penting sabar, nggak berat-berat amat dan kita bisa melewati ya. Kalau kita nggak ada sakit sedikit pun sama sekali, ya khawatir nanti sombong gitu. Wal i'tiqad, ya, wa taqdah fid dini wal i'tiqad, mencemarkan pada agama dan keyakinan. Terhadap keyakinan saja, saking dia merasa pedenya, saking dia merasa dirinya percaya diri, punya banyak kekuatan, kekuasaan, saya juga bisa. Nanti melupakan kehendak dan kekuasaan Allah. Kenapa kita ada doa dan ibadah? Karena doa itu adalah permintaan, bukti bahwa kita butuh kepada Allah. Cek surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ayat kelima surah Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini bukti bahwa ketika kita beribadah, kita ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu urusan ibadah, apalagi urusan yang lain. Ibadah itu kita menghamba ke Allah, butuh pertolongan. Dan doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba ala dzikrika, untuk senantiasa zikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, hasan, bagus, agar bagus, baik, benar dalam menghamba beribadah kepadamu. Dan buktinya ketika kita mendengar muadzin, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya kata Imam Abdullah bin Mas'ud adalah la haula, tidak ada daya, fi taatillah, dalam rangka taat kepada Allah, illa bi'inayatillah, kecuali dengan adanya inayah, pertolongan dari Allah. Hayya 'alas shalah. Sebenarnya mungkin malas, sebenarnya mungkin berat, tapi Allah berikan pertolongan kepada kita. Bisa kita langkahkan kedua kaki ke masjid karena inayah dari Allah Ta'ala. Jangan jumawa, saya dong. Nggak begitu. Ucapkan alhamdulillah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan antar kil ma'asi, untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, illa, kecuali bi'ismatihi, dengan adanya ismah, perlindungan, penjagaan dari Allah. Kita alhamdulillah orang baik, tapi kadangkala masuk bertemu dengan circle, lingkaran, kelompok, bergaul orang-orang yang efek dan dampaknya negatif. Kita bisa saja terbawa, bisa saja tidak terbawa. Ketika kita terhindar, tidak terbawa kepada anasir-anasir jahat tersebut, tidak terbawa pada circle yang jahat dan buruk itu karena adanya ismatullah. Apa ismatullah? Penjagaan dari Allah.
Maka jangan sombong. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Nggak bisa kita menuruti perintah Allah kalau bukan karena adanya pertolongan dari Allah. Nggak bisa kita menghindari segala kedurhakaan kecuali itu karena ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takabur. Jangan sombong. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qawiyat, dan apabila kesombongan itu menguat, kata Imam Ghazali, wa ghalabat, dan mendominasi kita, diri kita kalah oleh kesombongan itu, wal'iyadu billah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma aqallu ma yuhayyiju minha ala sahibi arba'u afatin. Nah, ini ada 4 perkara. Setidaknya paling minimalnya thumma aqallu, aqall itu qalil. Paling minimalnya ada 4 hal yang bisa terpicu dari kesombongan kepada pelakunya. Ada 4 resiko lah. Ada 4 resiko buruk dari perilaku sombong yang menimpa dan membahayakan kepada pelakunya. Kita singkat-singkat saja. Ihdaha hirmanul haqqi wa amal qalbi an ma'rifati ayatillahi ta'ala. Pertama, Pak, resiko pertama dari kesombongan adalah hirmanul haqqi, adalah terhalangnya kebenaran. Terhalangnya kebenaran. Karena yang namanya sombong itu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim dikatakan al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Sekali lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim yang dinamakan kesombongan adalah al-kibru batorul haqq. Apa? Al-kibru batorul haqq. Al-kibru, kesombongan itu, batorul haqqi, menolak kebenaran. Dikasih tahu, saya juga bisa. Saya nolak. Ya karena merasa dirinya lebih hebat. Batorul haqqi wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Itu mah gitu ya. Itulah seperti gambarannya iblis. Nah, maka resiko pertama dari kesombongan adalah hirmanul haqqi wa amal qalbi an ma'rifati ayatillahi ta'ala. Terhalang kebenaran dan terbutakan hati dalam mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada nasihat, dia tolak. Ada tanda-tanda tentang kekuasaan Allah, dia cuek. Karena orang yang sombong hatinya saja terbutakan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fiha ahkamullahi ta'ala, dan di dalamnya padahal pada ayat-ayat itu ada ketentuan-ketentuan Allah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 146, ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asribu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimurad. Sa'asribu, aku kata Allah, aknya domir anak. Aku kata Nabi akan memalingkan an ayati, dari tanda-tanda